Salam sosiologi, kita di sini kembali akan membicarakan tentang bentuk kelompok sosial yang kedua, yaitu kelompok sosial menurut pandangan Ferdinand Tönnies, yaitu kelompok sosial, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Pertama sekali kita akan melihat pandangan Ferdinand Tönnies tentang manusia di dalam masyarakat. Tönnies mengatakan bahwa masyarakat itu bukanlah bentuk organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis dan bukan merupakan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang berdiri sendiri, melainkan didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa masyarakat itu terbentuk oleh dorongan naluri. Masyarakat terbentuk oleh sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk suatu masyarakat di dalam proses pembentukan hubungan-hubungan sosial secara timbal balik, interaksi komunikasi sosial secara timbal balik di dalam mencapai harapan yang sama atau tujuan yang sama sebagai kelompok sosial. Kemudian di sini dikatakan bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, Ferdinand Tönnies menyebutkan dalam teorinya kelompok sosial itu terdiri dari Gemeinschaft dan Gesellschaft sebagai kelompok sosial yang menyertai perubahan perkembangan manusia di dalam kelompok itu sendiri. Pertama di sini kita akan melihat tentang Gemeinschaft. Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang terbentuk dalam bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan-hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Maka hubungan-hubungan sosial di dalam Gemeinschaft ini termasuk hubungan-hubungan sosial yang dapat dikatakan bersifat intim, sangat dekat. Dan hubungan-hubungan sosialnya dikatakan juga bersifat pribadi dan eksklusif. Yang artinya bahwa hubungan-hubungan sosial itu adalah hubungan sosial yang sangat dekat secara kontinu di dalam masyarakat-masyarakat yang benar-benar mereka itu saling dekat dan saling mengenal secara pribadi. Dan biasanya di dalam kelompok Gemeinschaft ini, ikatan-ikatan sosial tersebut adalah merupakan ikatan-ikatan sosial yang sudah terbawa sejak lahir. Yang kedua, menurut Ferdinand Tönnies di sini adalah Gesellschaft. Gesellschaft itu adalah merupakan kelompok sosial yang berhubungan dengan penjumlahan atau kumpulan orang yang dibentuk secara sengaja. Jadi, kumpulan itu kumpulan yang diciptakan oleh sekelompok orang. Maka dapat dikatakan di sini bahwa kumpulan tersebut adalah merupakan kumpulan-kumpulan yang terbentuk berdasarkan bisa umpamanya karena keinginan sama, karena tujuan sama, dan lain-lain sebagainya. Sehingga di dalam Gesellschaft itu akan terbentuk sistem kelompok berdasarkan struktur. Dampaknya, setiap anggota-anggota masyarakat di dalam Gesellschaft itu akan bergerak, bekerja, berubah, berkembang sesuai dengan fungsi masing-masing daripada setiap orang. Nah,
Apa dampak daripada fungsi itu? Mendorong setiap anggota di dalam kelompok itu memiliki keterikatan-keterikatan yang secara langsung. Maka terjadilah di sini keterikatan-keterikatan yang terbentuk secara kontrak di dalam mencapai tujuan tertentu yang bersifat rasional. Nah, itulah di dalam suatu Gesellschaft. Jadi bisa dikatakan bahwa Gesellschaft itu biasanya bersifat luas di dalam hal-hal spesifik tertentu, umpamanya organisasi ekonomi, organisasi olahraga, dan organisasi-organisasi yang lain. Nah, kemudian di sini Ferdinand Tönnies membagi Gemeinschaft itu di dalam 3 kategori kelompok. Yang pertama, Gemeinschaft by Blood. Ini adalah merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan ikatan hubungan darah. Maka kelompok seperti ini bisa menjadi kelompok-kelompok berdasarkan keturunan, berdasarkan hubungan keluarga besar, keluarga kecil, klan besar, klan kecil, ataupun sampai pada tingkat suku yang terikat di dalam suatu perilaku, kebiasaan-kebiasaan tertentu, ikatan-ikatan yang tertentu di dalam satu kelompok hubungan darah. Yang kedua, Gemeinschaft by place of place. Ini adalah merupakan suatu kelompok sosial yang terikat oleh teritorial tempat tinggal yang saling berdekatan. Sehingga memungkinkan setiap orang di dalam teritorial yang terbatas itu untuk terikat umpamanya di dalam hubungan saling tolong-menolong, saling mendukung, dan biasanya juga mereka saling kenal secara orang per orang, pribadi secara pribadi. Yang ketiga adalah Gemeinschaft of Mind, yaitu suatu kelompok sosial yang didasarkan pada persamaan pikiran, pandangan, ideologi. Nah, inilah umpamanya bisa membentuk sebagai contoh kelompok partai politik berdasarkan pandangan atau konsep tertentu. Atau umpamanya bisa juga kelompok karena agama, paham yang sama, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan coba melihat perbedaan-perbedaan Gemeinschaft dan Gesellschaft itu di dalam berbagai aspek. Pertama, kita akan melihat di dalam hubungan sosial. Di dalam Gemeinschaft pada umumnya, ikatan-ikatan sosialnya, ikatan kelompoknya adalah ikatan kekeluargaan. Sedangkan di dalam Gesellschaft itu, ikatan-ikatan sosialnya pada umumnya terikat kepada hal-hal yang bersifat ekonomi, kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam aspek institusi. Di dalam Gemeinschaft itu, institusi yang paling mendasar itu adalah keluarga. Sedangkan di dalam Gesellschaft, institusinya adalah institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang bersifat formal. Contohnya negara ataupun umpamanya lembaga ekonomi, pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga di dalam aspek citra tentang individu. Setiap anggota di dalam Gemeinschaft melihat orang di dalam satu kelompok itu berdasarkan keberadaan daripada kelompok itu sendiri. Sedangkan di dalam Gesellschaft melihat anggota kelompok itu sebagai orang, sebagai anggota, ataupun sebagai warga kelompok. Di dalam bentuk kekayaan, Gemeinschaft biasanya tentang harta atau kekayaan itu dilihat atau diukur dari seperti tanah, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Sedangkan Gesellschaft kekayaan itu dilihat daripada uang. Itu makanya di dalam Gesellschaft kedudukan keberadaan setiap anggota itu dilihat dari kriteria atau jumlah uangnya. Di dalam aspek hukum, Gemeinschaft sangat dekat, sangat patuh terhadap hukum keluarga, norma sosial, norma adat.
Sedangkan di dalam Gesellschaft sangat terikat kepada hukum kontrak, hukum-hukum formal. Kemudian di dalam aspek institusi sosial, Gemeinschaft itu pada umumnya hidup di masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat-masyarakat tradisional. Sedangkan Gesellschaft ada di lingkungan perkotaan, masyarakat-masyarakat modern. Yang selanjutnya, dalam aspek kontrol sosial, dalam masyarakat Gemeinschaft, yang menjadi alat kontrol sosialnya pada umumnya adalah adat, nilai, norma, dan agama. Sedangkan dalam Gesellschaft, alat kontrol sosial yang paling utama adalah hukum dan pendapat umum, publik. Di sini kemudian kita akan melihat perbandingan pendapat Ferdinand Tönnies dengan Seloso-Marjan Sulaiman Soemardi tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ferdinand Tönnies mengatakan Gemeinschaft itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Sedangkan Seloso-Marjan Sulaiman Soemardi mengatakan Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama yang lebih bersesuaian dengan trivial. Kebersamaan dan kerjasama tidak dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan luar, melainkan dihayati sebagai tujuan dalam diri sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa Seloso-Marjan Sulaiman Soemardi melihat kelompok Gemeinschaft itu di dalam kebersamaan setiap anggota. Sedangkan Ferdinand Tönnies melihat Gemeinschaft itu terikat oleh hal-hal yang bersifat alamiah. Gesellschaft menurut Ferdinand Tönnies adalah merupakan suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis, sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin. Sedangkan menurut Seloso-Marjan Sulaiman Soemardi, Gesellschaft itu merupakan tipe asosiasi di mana relasi-relasi kebersamaan dan kebersatuan antara orang berasal dari faktor-faktor lahiriah seperti persetujuan, peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Sehingga menurut Ferdinand Tönnies bahwa Gesellschaft itu melihat setiap orang melihat di dalam fungsi kegunaan. Sementara Seloso-Marjan Sulaiman Soemardi melihat bahwa anggota-anggota itu terikat oleh faktor-faktor lahiriah yang bisa dilihat secara realistis, umpamanya dalam persetujuan, peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Demikian pemahaman tentang bentuk kelompok Gesellschaft dan Gemeinschaft. Terima kasih.